lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah limit. Dengan submaterinya adalah konsep dasar limit. Limit di dalam bahasa Indonesia itu artinya mendekati atau pendekatan. Nah, konsep dasarnya bagaimana? Yaitu limit adalah nilai yang didapatkan dari pendekatan pada suatu batas. Secara umum dapat ditulis LIM X panah C ada fungsi fx sama dengan L. Cara membacanya bagaimana? Ini membacanya adalah limit X mendekati C pada fungsi fx sama dengan bernilai L. Ini hasil dari suatu nilai angka. Secara intuitif dapat diartikan ketika si X itu mendekati grafik fx dari sebelah kiri sama sebelah kanan, berarti kanan itu mendekati pelan-pelan pada fungsi fx atau y, itu mereka akan mendapatkan suatu nilai, dan nilai itu adalah L. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk memahami konsep limit, sekarang saya akan memberikan satu buah contoh soal. Kita akan mengcompare dengan dua pertanyaan yang berbeda. Soalnya adalah misalkan ada fx, yaitu x pangkat 2 min 1 dibagi x min 1. Tentukan nilai fungsi f1 dan nilai dari limit x mendekati 1 dari fx-nya ini, yaitu x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Nah, sekarang kita cari dulu nilai dari f1 ya. Nilai fungsi dari f1. Bagaimana caranya? Nanti x-nya yang atas dan bawah ini diganti angka 1 menjadi 1 pangkat 2 min 1 dibagi 1 min 1. Berarti f1 sama dengan 1 pangkat 1 1 kurangi 1 0 dibagi dengan 1 kurangi 1 0. Nah, berarti nilai dari f1 berapa? 0 dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak tentu ya. Jadi ini hasilnya adalah tidak tentu. Kita nggak ngerti jawabannya berapa saja. Nah, sekarang kita compare bagaimana kalau kita mencari nilai dengan pendekatan limit. Nah, sekarang kita lihat, buat tabel seperti ini. Kita mendekati nih. Kalau dari sebelah kiri saya ambil contoh ya, angkanya 0,4, 0,6, 0,9, 0,9 mendekati angka 1. Kalau dari sebelah kanan yaitu 1,6, 1,4, 1,2, 1,1, terakhir 1. Jadi dari kiri mendekati 1, dari kanan juga mendekati 1. Sekarang cari bagaimana? Nanti 0,4 ini dimasukkan ke dalam nilai fungsinya ini dengan menggunakan kalkulator tentunya ya. Jadi gunakanlah kalkulator. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,4. Kemudian kalau 0,6 hasilnya adalah 1,6. Kalau 0,8 ini 1,8. Kalau 0,9 1,9. Itu kalau dari kiri. Nah, sekarang kita mau dekati dari sebelah kanan. Kalau 1,6 dimasukkan ke f ini hasilnya adalah 2,8. Ini pakai kalkulator semua ya. Terus kalau 1,4 masuk ke sini menjadi 2,4. Kalau 1,2 menjadi 2,2. Kalau 1,1 masuk ke sini menjadi 2,1. Nah, sekarang kita cek. Ada yang menarik. 1,4, 1,6, 1,8, 1,9. Dari kiri kira-kira mendekati angka berapa? Angka 2 ternyata. Sekarang kita cek kalau dari sebelah kanan 2,8, 2,4, 2,2, 2,1. Kira-kira dia mendekati angka berapa? Angka 2 juga. Jadi hasil dari limit x mendekati 1 dari fungsi fx ini adalah bernilai angka 2. Nah, sekarang kita tunjukin gambarnya kayak apa. Coba dilihat gambarnya nih. Nah, di samping ini ya, gambar dari fungsi fx-nya itu adalah kayak garis merah. Miring nih ya, miring. Dari kiri yang hijau, dari kiri ya. Dari itu dari bawah dia naik ada 4 titik itu ya, naik. Kemudian dari sebelah kanan, dari atas ke bawah ya biru. Turun. Dari kiri dan dari kanan dia mendekati angka berapa? Ternyata angka 2. Kalau menggunakan limit dia mendekati angka 2.
Kenapa kok bolong? Kenapa kok berlubang? Karena kalau kita masukkan nilai fungsi f1, maka hasilnya adalah tidak tentu. Jadi kita bisa ngerti kalau nilai fungsi dengan nilai limit suatu fungsi belum tentu sama. Kadang-kadang nilainya juga sama. Jadi kita bisa ngerti tidak semua konsep limit dengan nilai fungsi itu sama. Belum tentu. Oke, setelah kita belajar konsep dasar dari limit, sekarang kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan? Kesimpulannya adalah suatu fungsi dapat memiliki nilai limit pada suatu x jika limit x mendekati c min. C min ini artinya dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri fungsi fx itu harus sama dengan limit x mendekati c plus. Ini dari sebelah kanan fx. Maka limit x mendekati c fx sama dengan L. Nah, sebagai contohnya saya berikan beberapa variasi soal ya. Perhatikan gambar grafik yang saya berikan di samping ini. Nah, berdasarkan gambar grafik di samping, tentukan limit x mendekati 3 min atau mendekati 3 dari kiri. Kalau kita lihat, itu kan gambarnya kan ada garis panah ke bawah sama ke atas itu ya. Ada 2 lubang bolong itu ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau dari kiri, dari bawah, dia naik ke atas, naik ke atas itu x-nya mendekati 3. Berarti y-nya berapa kira-kira? Ternyata dia mendekati angka 1 ya. Berarti kalau dari sebelah kiri limit x mendekati 3-nya itu adalah 1. Sekarang lihat, kalau limit yang B ya, limit x mendekati 3 dari kanan, dari atas ya, atas. Ternyata kalau dari atas dia turun ke bawah pelan-pelan mendekati x-nya 3. Kalau x-nya 3, berapakah y-nya? Ternyata 4. Nah, berarti dia mendekati angka 4. Yang C sekarang, limit x mendekati 3. Berapa kira-kira? Sekarang kita lihat konsepnya. Kalau limit dari kiri dan kanan sama, pasti dia mendapatkan nilai. Nah, ini sama atau beda ini dari kiri kanan? Ternyata beda. Ini 1, ini 4. Berarti dia punya limit enggak? Ternyata dia nggak punya limit. Jadi jawabannya adalah tidak punya limit. Setelah itu yang D, tentukan nilai fungsi f3. Kalau dari gambarnya itu f3, apakah dia ada hasilnya? Adakah lubang yang penuh ini di gambarnya? Tidak ada. Berarti dari gambarnya ini tidak terdefinisi. Oke, sekarang saya berikan contoh soal grafik yang kedua. Silakan perhatikan gambar grafiknya ini. Ternyata grafiknya adalah grafik fungsi kuadrat, bentuknya U gitu ya. Nah, yang menarik U-nya itu yang di paling bawah itu ada hole atau lubang gitu ya, lubang. Nah, sekarang kita mau coba cari nih dari gambar grafik kuadrat ini limit x-nya mendekati min 2. Dari kiri dulu ya. Kalau dari sebelah kiri itu dari atas ya, dari atas turun bawah sampai x-nya mendekati min 2. Kalau x-nya mendekati min 2, berapakah y-nya? Ternyata y-nya adalah min 3. Ya, berarti ini jawabannya adalah min 3. Gantian sekarang, yang B sekarang. Kalau limit x mendekati min 2 tapi dari kanan, berarti dari kanan atas, atas ke bawah, bawah menuju ke kanan, sini bawah, set. Ternyata dia mendekati berapa? Kalau min 2-nya x-nya, maka y-nya adalah min 3 juga. Oh, ternyata sama nih min 3. Sekarang kita lihat konsepnya. Karena limit dari sebelah kiri dan sebelah kanan sama nilainya min 3 dan min 3, maka limit x mendekati min 2, siapa di hasilnya? Hasilnya adalah min 3. Sekarang perhatikan lagi yang D. Tentukan nilai fungsi f min 2. Dari gambarnya ini, cari x-nya min 2, kemudian cari lingkaran yang penuh, bukan yang bolong ya, yang penuh. Ternyata kalau x-nya min 2, y-nya berapa y-nya? Angka 2. Berarti untuk f min 2 berapa nilainya? 2. Baik, sekarang kita coba contoh grafik soal yang ketiga ya. Silakan perhatikan grafik yang di samping ini. Ini menarik sekali, gambar grafiknya kayak cerobong asap ya, tinggi banget gitu ya. Nah,
grafik ini tidak akan pernah menyinggung sumbu Y. Jadi grafik ini memiliki asimtot, ya, dia akan semakin naik terus tak berhingga, tapi tidak akan pernah menyinggung sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau dari grafiknya ini, kalau kita suruh mencari yang pertama, limit X mendekati 0 dari kiri, ya. Sekarang lihat kalau dari kiri dia pelan-pelan, kemudian dia naik ke atas terus sampai dia tidak berhingga, dan tidak berhingganya bernilai apa? Positif. Jadi limit mendekati 0 dari sebelah kiri, dia adalah mendekati tak berhingga tapi positif. Jadi jawabannya adalah positif tak berhingga. Sedangkan kalau dari sebelah kanan, ya sama ya, dari kanan kemudian dia pelan-pelan bawah naik ke atas juga sana, nggak pernah menyinggung, maka dia juga sama, yaitu nilainya adalah mendekati positif tak berhingga. Yang C sekarang kita harus mencari limit X mendekati 0. Lihat konsepnya, kalau dari sebelah kiri dan sebelah kanan sama nilainya, maka limit X mendekati 0 dari fungsi fx dari gambar ini adalah positif tak berhingga. Sekarang kita lihat yang D, tentukan nilai fungsi f0. Ada nggak titik yang penuh? Kalau X-nya 0 sama dengan berapa? Ada nggak gambarnya? Ternyata nggak ada. Kalau dia nggak ada, maka untuk jawabannya ini adalah tidak terdefinisi. Demikian pembahasan materi konsep dasar limit dan variasi soalnya. Sekarang kita ngerti, ternyata nilai fungsi dan nilai limit suatu fungsi itu belum tentu sama. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Kalau perlu, sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia supaya mereka bisa mengerti konsep dasar limit dan matematika tidak susah, tetapi matematika menyenangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.